Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pertempuran-pertempuran yang terjadi pasca proklamasi. Kemungkinan ada yang bingung kenapa setelah proklamasi kita tidak tenang gitu ya. Tetapi kenapa banyak pertempuran, Bu? Iya, banyak peristiwa yang mengiringi setelah proklamasi kemerdekaan. Makanya proklamasi kemerdekaan itu disebut titik awal perjuangan atau bahkan belum mencapai akhir dari perjuangan kita. Bahkan sampai saat ini pun kita terus berjuang. Ya, hari ini kita belajar supaya kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya perjuangan para pahlawan kita hingga kemudian kita tidak akan pernah menyerah dalam kondisi pandemi sekarang untuk terus-menerus belajar supaya kita bisa mengisi hari-hari ke depan itu menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Oke, kita mulai ya. Pertempuran pertama yang akan kita lihat atau yang akan kita pelajari adalah pertempuran yang sangat dahsyat, bahkan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November. Kalian tahu pertempuran di manakah itu? Betul, yaitu pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya itu diawali sebenarnya dengan kedatangan tentara sekutu yaitu Amerika ya datang ke Indonesia. Kemudian mereka ternyata pada tanggal 25 Oktober itu meminta kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk menyerahkan senjata yang kita rebut dari Jepang. Padahal kita ngerebut sendiri ya. Kemudian pamflet yang diterbangkan, yang disebar melalui pesawat pagi-pagi itu menyuruh menyerahkan senjata. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membawa kain putih, bendera putih sebagai tanda bertekuk lutut kepada sekutu kala itu. Kemudian kalau kita tidak bersedia melakukan hal itu, maka kita akan dibumi hanguskan kota kita itu dengan sangat luar biasa dari darat bahkan dari laut. Maka kemudian muncullah perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo kala itu untuk memberikan suntikan semangat kepada para pemuda untuk berjuang benar-benar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan berperang melawan sekutu. Ternyata hasilnya luar biasa. AWS Malabi tewas ya dalam pertempuran Surabaya itu. Bahkan dunia pun sangat terkejut. Ternyata masih ada perlawanan yang ditunjukkan oleh penduduk Indonesia, terutama penduduk Surabaya melawan Belanda, melawan sekutu ya, yang secara teknis itu senjatanya lebih komplit, lebih bagus sebenarnya. Jadi luar biasa. Berikutnya pertempuran yang tidak kalah sengitnya adalah pertempuran Bandung. Sebenarnya pertempuran Bandung ini ketika tanggal 23 Maret dengan cara yang sama, cara yang sangat menjijikkan ya, sekutu mengeluarkan lagi-lagi ultimatum untuk mengosongkan Bandung Selatan setelah sebelumnya 21 Maret itu Bandung Utara sudah dikuasai oleh sekutu begitu. Tetapi apakah kita mau memberikan begitu saja wilayah kita kepada penjajah? Tidak. Perlawanan yang sangat sengit diberikan oleh rakyat, dibantu oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi TRI, yang nanti cikal bakalnya menjadi TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Hingga kemudian salah satu caranya adalah dengan membumi hanguskan Bandung Selatan. Supaya apa? Supaya sekutu tidak mendapatkan Bandung dalam kondisi yang utuh. Nah, luar biasa. Ada banyak sekali nyawa yang meninggal ya dalam pertempuran tersebut. Luar biasa. Berikutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 45 di bawah pimpinan Jenderal Beto. Mereka tiba di Semarang. Kemudian lagi-lagi dengan cara yang seperti biasanya mereka
dengan alasan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Ternyata mereka mengurusnya bukan untuk membawanya kembali ke Belanda, tetapi malah memberi persenjataan kepada pasukan tawanan tersebut, hingga kemudian terjadi pertempuran di Magelang tanggal 26 Oktober 45, dan Sekutu membom desa-desa di Ambarawa tanggal 20 November. Dan ini yang luar biasa, Jenderal Besar Sudirman itu berhasil memukul mundur pasukan Sekutu itu dengan satu taktik yang luar biasa, yaitu taktik perang gerilya. Yang ternyata taktik perang gerilya ini diwarisi dari pertempuran Diponegoro, dan pertempuran Diponegoro itu mendapatkan taktik perang gerilya yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid dari pasukan yang dikirim tentara Jeniseri yang dikirim oleh Kekhilafan Turki Utsmani untuk membantu Pangeran Diponegoro saat itu. Jadi luar biasa. Dalam pertempuran Ambarawa ini ternyata taktik ini berhasil membuat Belanda dan Sekutu itu mundur. Wow. Berikutnya di Manado ya. Jadi pertempuran itu meletus di banyak kota-kota besar di Indonesia. Tadi ada Surabaya, ada Bandung, kemudian ada Magelang ya. Terus berikutnya sekarang di Manado. Bulan September 45 tentara Sekutu datang ke Manado memberikan larangan. Larangannya apa? Kita tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Maka orang Manado nggak mau ya. Kenapa? Karena itu bendera kita juga lah. Nah, kemudian terjadilah perlawanan di berbagai kota di Manado. Luar biasa. Pertempuran sengit berikutnya itu pertempuran Bali. Mungkin sebagian kalian mengenalnya dengan perang Puputan, yaitu perang habis-habisan di Bali. Pada bulan November 46, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk meluncuti tentara Sekutu yang berada di kota Tabanan. Sekutu marah nih. Kemudian pada tanggal 20 November 45, Sekutu mengisolasi Bali dan Lombok. Maka terjadilah perang besar-besaran. Perang Puputan ya, Puputan Margarana. Jadi luar biasa sekali. Banyak sekali korban juga yang berjatuhan dalam pertempuran ini. Berikutnya yang terakhir, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi tanggal 9 Oktober 45. Saat itu Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.D. Kelly datang ke Medan yang dibarengi oleh Nika, yaitu tentara Belanda. Tujuannya kembali lagi-lagi ini yang dijadikan dijadikan modus lah untuk mengurus tawanan Belanda yang ditawan oleh Jepang. Ternyata lagi-lagi bekas tawanan itu dipersenjatai untuk mengambil alih kembali Indonesia. Jadi rencananya Belanda nih mau menjajah kembali Indonesia. Sehingga kemudian karena terjadi pertempuran yang sangat sengit di berbagai kota, di setiap sudut kota Medan. Kemudian 1 Desember 45 Sekutu memasang tulisan Fixed Boundaries di Medan Area. Pertempuran-pertempuran inilah yang terjadi luar biasa dari tidak berhenti ketika kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45 hingga kemudian nanti di tahun-tahun berikutnya. Pertempuran ini bukan untuk pertempuran yang terakhir kali ya. Nanti ada sampai tahun 1948-49 itu masih akan ada pertempuran-pertempuran dahsyat berikutnya. Jadi untuk hari ini kita mempelajari pertempuran-pertempuran ini saja dulu. Supaya apa sih? Supaya kita tahu bahwa pertempuran ini yang terjadi mengiringi tahun 45 itu 1945, di mana banyak sekali korban berjatuhan dari penduduk Indonesia, yang kita tetap harus bersemangat ya untuk mempertahankan kemerdekaan kita dengan belajar yang rajin tentunya, supaya kita tidak dijajah kembali. Atau pertanyaannya, saat ini kita udah merdeka belum? Wah, nanti kita akan belajar lagi ya, lebih dalam lagi
apakah sebenarnya kita sudah merdeka ataukah bagaimana cara mengisi kemerdekaan dan sebagainya. Insya Allah kita akan belajar lagi. Tetapi satu yang harus kita ingat, bahwa sudah banyak nyawa, sudah banyak harta, sudah banyak air mata yang sudah keluar untuk mengiringi kemerdekaan Indonesia, maka kita sebagai generasi penerusnya harus meneruskan perjuangan ini dengan terus belajar yang rajin supaya kita pintar nih, hingga kita tahu saat ini kita udah dijajah, sedang dijajah, masih dijajah, ataukah supaya tidak dijajah. Gitu ya. Sampai jumpa di belajar berikutnya. Sampai di sini, ketika tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.